Baik. Ya. Balik lagi di Halo Halo Palembang. Palembang. Pastinya pemirsa kita masih sama tiga narasumber kita Ya. yang spesial nian. Masih kita ngebahas tentang pengembalian duit negara. Betul. Nah ini kan kalau misalnya banyak nian modus dari pelaku korupsi Kak Andi ya. Ya. Karena kita tahu dewe dari berita-berita banyak duitnya itu yang sudah disalur ke rekening lain. Itu bisa terdeteksi atau tidak? Bisa sekali. Jadi pelaku tindak pidana korupsi atau yang akan melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan modus-modus peralihan akun, rekening dan lain sebagainya, itu sangat mudah sebenarnya pembuktiannya. Sangat mudah. Kita punya lembaga yang namanya PPATK ya, Pusat Pelayanan Analisa Transaksi Keuangan. Ya. Itulah yang salah satu yang bisa men-tracing ya, dan bisa mengenyampingkan undang-undang perbankan tentang kerahasiaan bank ya. Jadi kalau misalnya penyidik sebenarnya bisa penyidik untuk melakukan konfirmasi terhadap akun atau rekening si pelaku atau tersangka, itu bisa. Karena undang-undang kerahasiaan bank juga, undang-undang perbankan juga menyatakan bahwa apabila ini tindak penyidikan, penuntutan, itu bisa bank atau pihak otoritas keuangan itu membuka membuka informasi bank. Dan cuma yang lebih mumpuni dan lebih punya kapabilitas ya untuk melakukan hal-hal seperti itu PPATK. Jadi nanti akan di tracing oleh lembaga-lembaga atau penyidik dari mana asal uangnya. Betul. Misalnya si A dia dapat transfer dana sekian tanggal sekian itu dari si B. Nanti si B itu akan dilihat apakah B ini itu memang punya kepentingan pribadi bisnis ya, atau si B ini memiliki kaitan dengan perkara yang ditangani. Kemudian si B ini apakah memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani. Betul. Nah, hal-hal seperti itu banyak sekali di persidangan di manapun dan semuanya terbukti. Kalau misalnya itu bank luar negeri, gimana? Ya, kalau bank luar negeri tentunya ketika masuk dalam Indonesia harus mengikuti regulasi Indonesia terutama. Cuma kalau ini ditransfer ke luar negeri dan lain sebagainya, ya beberapa kali perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, KPK seperti itu kan, itu berkoordinasi dengan Economic World Bank misalnya seperti itu, dengan World Bank atau Bank Dunia atau bisa saja dengan Interpol dan sebagainya, itu pasti akan tertracing. Ya. Betul. Jadi Altera hati-hati kalau misalnya transfer lah bermiliar-miliar, kaget kan, rekening biasa 2 juta 3 juta kok se-M. Terkejut Pak, terkejut. Dicari uang pajak. Iya betul. Nah tapi kalau misalnya ada kerugian negara 100 juta, terus ada pelakunya itu ada 4 uang. Nah apa 100 juta ini dibagi jadi 4? Kayak itu, dua setengah, bagaimana Kak? Yang jelas pengembalian awal ya terkait dengan sangkaan penyidik terkait dengan besaran kerugian negara, tentu silakan kumulatif dari keempat tersangka atau terdakwa ini untuk mengembalikan sejumlah nilai kerugian yang ditentukan oleh penyidik. Apakah berempat ini masing-masing memiliki nilai pengembalian yang sama, atau dari keempat ini ada satu orang yang mengembalikan dengan besaran yang lebih besar daripada yang lain, silakan. Tetapi nilai pengembaliannya itu tetaplah misalnya seperti yang disampaikan 100 juta. Oke. Nah, mungkin untuk Kak Hendy, kalau dari kasus-kasus yang sudah kita bicarakan ini, apakah kita punya target untuk ungkap kasus korupsi di Palembang? Kira-kira bertarget? Ya. Kalau kami pasti bertarget. Dalam 1 tahun kami punya target. Tapi targetnya berapa? Nanti kita lihat seperti apa karena nanti untuk waktu-waktu dekat ini kami akan memenuhi target kami. Itu yang paling satu kan itu. Kalau ini tapi kita bicaranya targetnya ini target
penyelidikan, target penyidikan, Betul, target semua. penuntutan, itu semua bertarget. Tanpa ada target nanti kita nggak bergerak nanti kita, maka seperti itu. Mungkin berapa banyak kasus yang diungkap? 2000 saya masuk Palembang 2018 ya, 18 awal bersama dengan Pak Kasipitsus. Iya. Kami sudah mengungkap beberapa kasus yang pasti itu ada sekitar 7 atau 8. Iya. Dan dari 78 perkara itu 5 diantaranya sudah melakukan pengembalian kerugian negara. Dengan total semuanya, seingat saya, kalau saya sudah 4,5 M. 4,5 miliar kami sudah kembalikan kepada kas negara. Oke. Seperti itu. Kalau yang baru-baru ini tertangkap 16 miliar itu katanya paling dahsyat itu Pak. 16 M. Iya. 16 M itu dahsyat ya kok, karena Iya. kapan bicara miliar dahsyat. Iya. Tapi perlu diperhatikan kan yo. Masih banyak kasus-kasus lain yang lebih dari 16 M. Jadi 16 M ini ya istilahnya hanya hal kecil dari tindak pidana korupsi. Betul. Betul, tapi sepertinya dari pelaku korupsi tidak jero-jero ya Pak ya. Karena hampir setiap tahun memang ado terus kayak itu. Yalah, duit lemah. Iya, lemah. Udah ya kita 16 M, 16 mau ibu. Oke, terus juga mungkin untuk Kak Heri Dewe, kira-kira kesulitan apa nih Pak yang kita temui di di dalam pengembalian duit negara ini? Ya kalau penelusuran aset kayak gitu, itu yang dibutuhkan waktu. Bukan dalam arti kesulitan tidak bisa ini, tapi waktu yang sangat panjang gitu. Betul. Biasanya Kalau- prosesnya itu dalam berapa lama Cak itu? Iya. Nah, kalau proses waktu itu relatif ya, enggak sampai kita pastikan oh sekian ini harus ini, enggak. Mungkin bisa jadi ada hambatan di lain juga bisa. Tapi yang pasti endingnya dapat telusurin juga untuk pengembalian itu. Iya, Betul. berarti masa waktunya itu udah kate ya, Pak ya, terus sampai itu dapat. Betul. Kira-kira berapa lama Pak? Paling tarik lama, kita? paling lama. Ya kalau misalkan paling lama atau di ini juga misalkan tidak ada nih di situ di pasal 18 ini kan di ayat 2 itu dijelaskan jaksa dapat melakukan gugatan terhadap harta itu. Oke, Betul. baik. Oke, kita ini karena waktu kita sudah mepet juga ini untuk Kak Hendy, mungkin harapan kedepannya sekaligus juga himbauan boleh Pak? Harapan saya Palembang zero korupsi. Himbauan saya untuk beberapa pihak budayakanlah malu. Seperti itu. Iya. Malu untuk korupsi. Karena korupsi itu nanti bersangkutan dengan masa depan ya yang di bawah-bawah kita ini, anak-anak kita ini. Kalau semuanya dikorupsikan nanti anak-anak kita bagaimana makanya? Betul. Seperti itu. Kalau dari Kak Andi, harapan dan juga Gini, himbauan sedikit kita? tadi menambahkan apakah kejaksaan punya target? Iya, target. Target yang disampaikan oleh kasus penuntutan itu adalah karena kita lembaga pemerintah di bidang penuntutan sama seperti instansi lain berbasis kinerja. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dibilang target ya target untuk kinerja karena kinerja berbasis anggaran. Tetapi yang perlu kita sampaikan bahwa kita kejaksaan tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Iya. Ya. Kita Kejaksaan Negeri Palembang ya sesuai dengan arahan Pak Kajari Palembang, kita akan optimalisasi. Apabila ada perbuatan tidak pidana akan kita tindak. Iya. Tetapi sekali lagi kita tidak akan mencari-cari kesalahan untuk menjadikan itu sebagai perkara tindak pidana korupsi. Nah, harapan saya
kita sudah beberapa kali kita diskusi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi dan ini disiarkan secara live, ya kan. Harapan saya kami tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kontribusi dan bisa bersinergi untuk saling mengingatkan. Percuma kita punya penyidik yang hebat, percuma kita punya penuntut umum yang hebat. Ya, sistem hukum kita yang hebat percuma kalau tanpa adanya pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Ya. Dan juga pastinya untuk setiap kasus itu diekspos di media ya Pak ya. Ya, kalau itu luar biasa sekali ketiga narasumber kita untuk Palembang mudah-mudahan jero korupsi. Amin. Lah jero dan zero korupsi. Baik, dan tentu untuk pemirsa Pal TV kita sudah dulu untuk Halo Palembang hari ini dan sekali kita ucap terima kasih untuk Kasih Pisus Kejari Palembang. Ada Bapak Andri Utama dan juga ada Kasubsi Penuntutan Pitsus Kejari Palembang, ada Bapak Henry Tanjung dan juga ada Heri sebagai jaksa fungsional untuk Halo Palembang hari ini 4 September 2019. Aku Manca Didi Valdian. Dan aku Cial Tiara, sampai ketemu lagi pemirsa yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideal.